Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di atas tadi saya sebutkan ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mencurahkan segala daya dan upaya kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam ayat tersebut disebutkan juga wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, yang artinya dan Allah menjadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Ada 3 anggota tubuh yang disebutkan pada ayat tersebut dan tidak lainnya. Kenapa? Karena 3 anggota tubuh inilah yang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pendengaran dan penglihatan adalah bagian input yang menerima segala informasi yang muncul dari sekitar kita. Kemudian informasi itu dimasukkan ke dalam hati, diolah di sana, dan outputnya adalah berupa perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Kalau hasil pengolahan itu baik, maka perbuatannya pun baik. Sebaliknya, kalau hasil pengolahan itu tidak baik, maka tercermin dalam tindakan yang tidak baik pula. Dan yang terpenting adalah prosesnya, yaitu hati, prosesornya. Kalau hatinya dilandasi atau dilapisi dengan iman, maka hasilnya pun berupa amal-amal sholih, amal-amal ibadah, dan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hatinya dilandasi dengan nafsu syaitan, maka hasilnya berupa perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu'a qalbuh." Al-hadis atau kama qala. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan kesalahan atau dosa, maka ditandai di dalam hatinya berupa 1 titik hitam. Dan apabila yang bersangkutan menghentikan dari perbuatan itu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta bertobat, maka terhapuslah titik hitam itu. Namun jika mengulanginya lagi dan secara terus-menerus perbuatan dosa itu dilakukan, maka bertambahlah banyak titik-titik hitam itu yang akhirnya hatinya dipenuhi dengan nokta-nokta hitam dan menjadi hitam kelam.
Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hati yang sudah hitam kelam itulah hati yang berpenyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hatinya ada penyakit dan Allah akan menambah penyakitnya lebih parah lagi karena perbuatannya yang selalu mendustakan agama Allah. Dan dikuatkan juga pada ayat 74 Al-Baqarah, summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Kemudian mengeraslah hatinya sekeras batu, bahkan lebih keras daripada batu. Dan kalau sudah demikian keadaannya, maka semua kebaikan tidak akan masuk. Tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya dipenuhi dengan kotoran-kotoran akibat pengaruh dari syaitan. Dan Allah mengancam kepada mereka dengan firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 179, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun, yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Dan Allah akan mengisi neraka jahanam dari bangsa jin dan manusia, yaitu mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat kekuasaan Allah. Mereka memiliki penglihatan dan pendengaran tetapi tidak digunakan untuk melihat dan mendengarkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka bagikan binatang, bahkan lebih parah daripada binatang. Merekalah orang-orang yang lalai. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dari penjelasan tadi kita berusaha dan terus berusaha agar terhindar dari ancaman Allah. Kita bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran maksiat dan segala macam pengaruh syaitan dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, dan bertaubat dengan taubatan nasuha, yaitu kita sesali semua perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Kita berhenti melakukannya dan kita ganti dengan amal-amal solih. Dan insya Allah kita akan dikuasai oleh nafsul mutmainnah yang akan menuntun kita masuk ke dalam surga dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.